Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Dengar suara saya? Wah, harus dengar. Angin badai lewat. Sekalipun suaranya serak-serak becek begini. Tapi kalau sudah di mimbar, bukan Ribka lagi, tetapi Yeshua HaMasiah. Oh haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini yang pertama karena kita percaya. Yang kedua karena kita taat. Orang taat itu pasti rendah hati. Nggak mungkin orang itu bisa taat tanpa kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya bahwa Yesus hadir di sumber rezeki, ngapain Bapak Ibu Saudara hujan-hujan datang ke tempat ini? Mending tidur, peluk guling, mimpi indah, betul? Karena saudara percaya dan yakin bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas hidupmu, yang bertata atas keuanganmu, atas kesehatanmu, atas ekonomi, bisnis usahamu, maka engkau percaya. Percaya karena engkau mengenal, bukan kata orang. Kalau kita percaya karena kita mengenal, maka pasti kita nggak kegeruduk. Contoh, saya bisa mengenal Pak Musa. Karena saya mengenal, saya percaya waktu beliau mengundang. Nah, kayak gini kalau sudah dipenuhi hadirat. Bagi nanti yang agamawi bingung, ini kok nggak pakai doa. Padahal dari awal sebelum kita ke tempat ini, kita sudah berdoa untuk mempersiapkan diri, menerima yang namanya kebenaran yang bisa memerdekakan, kebenaran yang bisa menyembuhkan, bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu ikatan roh agamawi, belenggu-belenggu ikatan daripada kuasa kegelapan. Wow. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih. This is your time. Now is the time, Abah. Tidak ada penundaan. Ketika engkau datang di tempat ini, hadiratmu mampu menyelesaikan persoalan kami. Sebab Yesus adalah solusi bagi kami. Yesus adalah jawaban bagi setiap kami. Tidak ada penundaan lagi. Ketika kami percaya, ketika kami taat, maka semua tergenapi. Bahwa kami untuk mengalami janjimu, seperti leluhur kami Abraham, Ishak dan Israel, bahwa kami untuk terus taat, memiliki roh kerendahan hati, no kompromi dengan dosa sekecil apapun. Sebab kami tidak berhak atas hidup kami lagi, tetapi Engkau yang berkuasa, yang berhak atas hidup kami. Sebab Engkau adalah pemilik hidup kami, yang percaya firman Tuhan yang menyembuhkan, firman Tuhan yang memerdekakan, firman Tuhan yang memulihkan. Sama-sama katakan amin. Wow, saudara, namanya restorasi harus terjadi setiap hari. Yang namanya pertobatan juga harus terjadi setiap saat. Sebab pertobatan dan pemulihan itu berjalan bersama-sama. Tanpa pertobatan, pemulihan tinggal pemulihan. Ibaratnya ada lagu janji tinggal janji. Ada ya yang lahir tahun 70, 80, pasti ingat lagu itu. Janji-janji tinggal janji, ya kan? Karena saudara tidak mau kerjasama, saudara nggak mau adakan penyelarasan, gosip jalan terus, kepahitan jalan terus, pelit jalan terus, takut miskin jalan terus, kekhawatiran jalan terus, kecemasan jalan terus. Yang namanya kebingungan, kecemasan, saudara izinkan jalan terus. Saudara, hari-hari ini kalau kita hidup karena percaya, orang percaya pasti memiliki roh kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti taat. Diutus kemanapun, dia akan bilang, Hineni. Jangan bilang ini aku utuslah dia. Tidak ada waktu untuk berlamban-lamban. Waktu Tuhan itu datang sudah nggak lama lagi. Saudara tahukah yang Tuhan kenal, yang Tuhan kendaki adalah Kristen mempelai, bukan halaman pelataran, tetapi ruang Maha Kudus.
saudara punya keintiman, saudara punya kedekatan dengan Tuhan yang melekat, itu yang akan mengalami surga di bumi. Bapak Ibu, saya akan mengalir seperti yang Roh Kudus mau. Apapun pergumulan saudara, saya mau kasih tahu, saya bawa kabar baik hari ini. Ketika engkau tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun, maka mujizat kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan ekonomi keuangan terjadi. Bukan nanti, now, sekarang, bukan nanti. Asal engkau harus mengambil keputusan yang radikal, no kompromi, yang gampang jatuh dalam minum, mabuk, merokok, pulang dari tempat ini, bertobat. Jatuh dalam perselingkuhan, bertobat. Jatuh dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, perjudian, bertobat. Lihat, alam sudah tidak bersahabat, karena manusia terlalu serakah, manusia terlalu ambisi, manusia terlalu banyak keinginan, tapi tidak mau mengerti keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan hanya supaya kita manusia bercakap-cakap dengan Dia, berfellowship dengan Dia, ngomong-ngomong seperti ini. Tapi manusia terlalu sibuk untuk memperkaya diri, manusia terlalu egois untuk dirinya sendiri, manusia tidak memikirkan perasaan Tuhan lagi, manusia tidak memikirkan penciptanya lagi, perasaannya Dia. Bagaimana Dia merindukan, menunggu saya dan saudara untuk ngomong, duduk sehidang bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung, kita sudah ada di waktu-waktu dan hari-hari terakhir. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang percaya sebagai mempelai Kristus, saudara mengikut Kristus puluhan tahun, semuanya habis cuma di situ saja. Tetapi waktu saudara jadi mempelai Kristus, apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Keadaan hari, bulan, tahun bukan bertambah baik. Prediksi alam makin kacau. Sudah terjadi, ini penggenapan firman Tuhan. Kalau ada nyanyian, zaman sekarang berjagalah, dunia turut bergelora, kedengaran sini sana hanya kabar mengemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari yang bisa nyanyi, kita nyanyikan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana hanya kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara tahu terjadi banjir di Tapanuli, di Sumatera. Bahkan saya mendengarkan berita di YouTube tanggal 1 sampai 8, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, semuanya dalam kondisi, dalam tanda kutip, awas. Awas berarti harus berjaga-jaga. Apakah itu kebetulan? Enggak. Itulah firman yang harus digenapi. Apakah membuat kita takut? No. Bagian kita ketika mendengar kabar yang tidak nyaman, harus mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan mau panggil kita dengan caranya Dia. Kita nggak bisa mendebat. Tapi bagian kita, jadilah mempelai yang bijaksana. Jangan seperti wanita atau perempuan, anak darah 5 yang bodoh. Tapi jadilah 5 darah yang bijaksana.
Di dalam Matius 25 saudara baca di rumah. Bagaimana 5 darah yang bodoh. Dia tidak punya minyak yang cukup. Firman-Nya banyak. Senin bahkan libur masih nonton YouTube, dengerin firman. Bahkan khotbah KKR di mana saja dia maha hadir. Tapi sayangnya dia bukan menjadi pelaku firman. Dia tidak punya hubungan, dia tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang dekat. Pelita itu firman. Minyak itu berbicara tentang pujian penyembahan, hubungan kita dengan Tuhan. Firman saja tidak cukup. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mulai mengagungkan Dia, kita mulai menyembah Dia, kita mulai menyenangkan hati Dia. Saudara, kalau hati Tuhan disenangkan, hati orang tua saja, hati manusia ketika disenangkan, dia minta kepala, dikasih jantung, minta jantung, dikasih kepala. Apalagi Bapamu di surga, tidak perlu kau meminta-minta, Dia akan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, sebab kita dicintai oleh Dia. Kondisi akhir zaman, nggak boleh takut, nggak perlu khawatir. Yang penting harus perbarui hubungan dengan Tuhan. Buang semua kekecewaan, buang semua kepahitan, buang tabiat-tabiat, karakter-karakter, pola pikir yang dari dosa. Gampang marah, gampang tersinggung, buang. Gampang kepahitan, gampang cemburu, egois, jealous, buang semuanya. Tidak penting. Jadilah Kristen yang dewasa, yang siap berpartner dengan Bapa, ikut mengambil bagian. Apalagi, karena kalau kau Kristennya teknon, bukan huyos, Kristen yang anak-anak, orang percaya menjadi anak-anak, selalu pengen dikasih makan, bukan yang ikut ambil bagian bapaknya, bukan yang ikut meringankan bapaknya, tapi ngerepotin terus, gampang ngambek, nanti nggak dibesuk tersinggung, nggak ditelepon juga tersinggung, dikasih pelayanan enggak. Tapi kalau nggak diperhatikan, nggak ke gereja 2 bulan. Saudara hati-hati, Tuhan nggak butuh orang percaya model kayak gini. Kalau lu suam-suam, nggak dingin nggak panas, akan dimuntahkan. Kalau jadi orang Kristen, orang percaya yang radikal, orang lain nggak mau melakukan, gua yang mau. Orang lain nggak mau berbuat baik, aku mau. Orang lain nggak mau nabur, aku mau. Itu orang-orang yang siap untuk mengalami janji Tuhan. Kok serem ya Puripka khotbahnya. Saudara, hari ini saya khotbah di Zoom saya pun, saya benar-benar ekspresif. Tidak ada waktu lagi untuk main-main dengan dosa. Tidak ada lagi main-main, kompromi dengan dosa sekecil apapun. Jangan buka celah, tutup akses semua untuk musuh. Saudara punya kelemahan sendiri-sendiri. Saya juga punya. Saudara, koreksi sendiri. Buang kelemahan itu. Jangan kasih makan. Kalau ikan dikasih makan setiap hari jadi gemuk besar. Demikian juga manusia dosa yang ada di dalam diri saudara. Kalau saudara entertain, saudara kasih makan, dia akan tumbuh subur, dia besar. Akhirnya apa? Menguasai saudara. Tetapi kalau saudara buat kering, tidak dikasih makan, tidak dikasih gizi, tidak di-entertain. Yang di-entertain manusia ilahi, lewat firman, lewat pujian penyembahan, lewat perbuatan-perbuatan sesuai kebenaran. Maka manusia ilahi dalam diri kita makin kuat, makin dewasa. Itu yang akan mengalihkan hidup kita. Waktu badai datang, gelombang datang, terdengar deru, badai, terdengar yang namanya gempa, banjir di mana-mana. Kau nggak usah takut. Karena kekelaman harus terjadi. Kegelapan harus terjadi. Ini waktunya kita keluar untuk menjadi terang. Menggenapi Yesaya 60 ayat 1. Menggenapi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tahun di mana orang-orang terbelenggu kita lepaskan. Yang terikat kita bebaskan. Yang lumpuh kita buat berjalan. Yang buta kita buat melihat. Mereka melihat kita tidak buta rohani lagi, tidak buta fisik lagi. Mereka bertemu dengan kita, tidak lumpuh rohani lagi, tidak lumpuh secara fisik lagi. Saudara, mau mengalami mujizat atau menjadi mujizat buat orang lain? Kalau saya mau jadi mujizat buat orang lain, sudah cukup mujizat buat saya.
Setiap hari saya bisa bernapas tanpa membeli oksigen. Itu sudah mujizat. Berarti hidupku sudah diberi mujizat. Mujizat sudah ada di dalam diriku. Mujizat sudah ada di dalam dirimu, Pak. Tinggal mengeksplor. Orang-orang dekat denganmu harus mengalami mujizat lewat hidupmu. Kalau engkau masih belum puas dengan mujizat, minta ampun deh. Kita jangan jadi orang Kristen anak-anak selalu mana buat aku. Tapi mulai belajar apa yang bisa membuat hati Tuhan senang, apa yang bisa membuat hatimu tenang. Kalau orang tua dunia, tuturannya atau nasihatnya digugu, dilakukan, itu pasti senang. Betul bapak-bapak? Ketika bapak-bapak, ibu-ibu menasihati anak-anak, lalu dikerjakannya, dia taat, seneng napa mboten? Tuhan juga begitu. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Selama masih ada orang tua yang wewek mengucap syukurlah. Satu ketika kalau sudah dipanggil Tuhan, kok nggak bisa lagi mendengarkan nasihatnya, tidak bisa lagi mendengarkan tuntunannya. Pagi nelpon cerewetnya minta ampun. Sudah makan, hati-hati di jalan, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Halo, bukankah didikan Tuhan juga begitu? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan sombong, jangan egois, jangan apa lagi, banyak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau engkau benar-benar melakukan firman Tuhan, ketakutan tidak akan menguasai kita, kekhawatiran tidak akan menguasai kita lagi, kecemasan, kebingungan, kebimbangan, tidak bisa menyentuh kita lagi, karena hidup kita benar-benar mau menjadi pelaku firman. Sehingga yang kita lakukan cuma begini, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita sudah mempersiapkan. Selagi masih siang kita bekerja, tapi bekerja untuk apa kalau sudah berkelimpahan? Ingat, mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan kali kedua, supaya penginjil-penginjil bisa nembus ke seluruh pelosok. Mereka juga butuh armada. Makanya Yehuda, Zebulon, Isakar harus berjalan bersama-sama. Saya percaya pengusaha-pengusaha tahun 2026 engkau akan tampil bersinar. Bagi yang mengerti kehendak Bapa, kau diperkaya bukan untuk memperkaya dirimu, tapi supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Saya waktu mendengar apa yang Tuhan mau lakukan di akhir zaman, Bapak Ibu. Kebetulan saya ini juga orang yang dikarunia mimpi. Sebelum terjadi kejadian di Tapanuli ya, di Sumatera terjadi banjir. Malamnya atau kemarinnya saya dikasih mimpi. Saya mimpi benar-benar persis kejadiannya seperti itu. Orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan akan diberi tanda-tanda supaya berjaga-jaga. Hari-hari ini berjaga-jagalah, waspadalah. Iblis, dia berkeliling seperti singa ompong, menunggu waktu dan saatnya kapan engkau lengah, kapan engkau buka celah. Jangan buka celah. Perbanyak untuk kayak gini kumpul-kumpul. Dengarkan firman, bukan cuma dikoleksi, tetapi pulang harus bertobat. Itu yang terpenting. Saudara dengerin khotbah ratusan, nggak ada masalah. Nubuatan ribuan, nggak ada masalah. Tapi yang terpenting perubahan dalam hidup kita kelihatan signifikan. Dan orang lain yang ngomong, dulu dia begitu, sekarang hidupnya lebih sabar, hidupnya nggak pelit lagi, hidupnya nggak khawatir lagi, hidupnya nggak bimbang lagi. Saudara, waktu saya dikasih mimpi itu, saya cuma bilang, Bapak, aku ngerti sekarang keadaan zaman bukan bertambah baik. Inti dari mimpi saya, penguasa laut sedang marah. Laut, penguasa laut punya kerajaan.
Dan orang-orang yang di dalam kerajaan petapa-petapa itu sudah keluar dari situ. Dan mereka membawa pedang. Dan ada satu jalan, tapi jalan itu sulit. Kalau saudara tidak punya keintiman, kepekaan dengan Tuhan, kelihatannya jalannya itu lurus, tapi jalan itu menipu. Tapi satu jalan ini kelihatannya sukar, tapi ketika saudara lewat jalan sukar yang setapak, yang kecil ini, gak boleh ini, gak boleh itu, yang tadi saya bilang tidak boleh kompromi. Saudara waktu naik, sekalipun naik berdiri seperti ini, saudara akan sampai di puncak. Saudara akan melihat bahwa rancangan Tuhan begitu indah tentang Yeremia 29 ayat 11 atas hidup saya dan saudara. Tuhan memberikan kita hidup masa depan yang penuh pengharapan, tapi musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10, yang dicuri apa? Damai sejahtera kita dulu. Lalu apa? Yang dibunuh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang sudah kehilangan damai sejahtera, bagaimana bisa ngobrol sama Tuhan? Bagaimana bisa merenungkan Tuhan? Orang hatinya sudah jengkel, hatinya sudah dipenuhi amarah, sudah dipenuhi kebencian, sudah dipenuhi iri hati, sudah dipenuhi kekecewaan. Bagaimana bisa berdoa? Sebab terang dan gelap tidak mungkin bisa jadi satu. Lalu otomatis hubungan kita dengan Tuhan dibunuh. Kalau sudah terputus, mau kemana? Binasa. Wah, saudara, tetapi ada kabar baik. Kita akan terus di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan yang sempurna ketika kita melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, kau pasti akan menerima. Untuk bisa tinggal di sana, jalannya kecil, tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu, tidak boleh nengok kanan, nengok kiri, dan back to laptop, kembali ke Mesir, kembali ke kebanggaan masa lalu, ke hobi-hobi masa lalu. Fokus kepada rancangan Bapa yang sempurna. Yesaya 55 ayat 11. Saudara tahu, waktu saya diperlihatkan mimpi, satunya jalan itu cuma naik dan tidak ada pegangan. Makanya jadikan Yesus Kristus itu batu karang yang teguh. Jadikan dia fondasi dalam hidupmu. Pada waktu masalah datang, engkau tidak akan takut gak ada pegangan, sebab peganganmu firman. Saudara lihat di dalam mimpi itu, Tuhan hanya fokus dengan family. Hari pertama kami diajak ke satu tujuan itu, kami rombongan. Saya dibawa lewat, ini dalam mimpi ya. Tiba-tiba saya lihat laut, dan di laut itu penuh kemarahan. Jalannya kecil sekali, kalau saya tidak hati-hati saya bisa kejegur, masuk di laut. Lalu perjalanan saya nggak sampai di situ, itu mencekam Bapak Ibu. Lalu saya harus lewat lagi. Di situ ada rombongan. Karena jalannya sangat sempit, saya harus mempersilahkan mereka lebih dulu lewat. Karena saya pernah salah di awal. Pernah mengalami perjalanan yang tersesat. Sehingga perjalanan yang kedua jauh lebih hati-hati. Berapa banyak kita pernah mengalami kegagalan. Justru kegagalan itu akan membuat kita mengalami keberhasilan di depan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan berputus asa. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka lewat, saya masuk. Jalannya seperti ini, cuma satu kaki. Ini kembali lagi laut. Kalau saya tidak hati-hati, saya tidak bisa ketemu suami saya dan anak saya. Semuanya kalau bersama Tuhan, sekalipun lewat lembah, dia ada di sana. Sekalipun lewat hutan rimba, gelap gulita, dia ada di sana. Sehingga kita tidak takut bahaya, kita tidak takut kedahsyatan malam. Karena apa? Mazmur 91 menjadi bagian saya dan saudara. Singkat cerita, saya tiba di situ. Kami harus pergi ke satu tempat yang kemarin belum tercapai. Rombongan tidak bisa naik ke atas. Lalu kami berjalan bertiga.
Saudara tahu, waktu kami bertiga, di situ ada papa, mama, dan satu anak kecil. Itu bisa lewat. Maaf kata ya, tangganya itu seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau tangganya begini bukan yang begini, lebih bahaya mana? Ini laut, ini jurang. Kau menoleh ke belakang pasti jatuh. Dan tidak ada pegangan sama sekali. Adapun rumput kering, kalau engkau pegang pasti terlepas dan kau jatuh. Tapi saudara, firman tidak pernah kembali sia-sia. Pada waktu saya melihat seorang papa, mama, dan anak kecil satu keluarga ini, dia bisa sampai di puncak. Mulut saya, hati saya berkata, kalau anak kecil itu bisa, masakan aku dari anak yang dilahirkan dari dia yang tidak terbatas, aku tidak bisa sampai sana. Itu perkataan apa? Firman. Halo? Siapa yang setuju itu perkataan firman? Karena kita adalah DNA-nya dia, kita adalah dondelennya dia, kita adalah ciptaannya dia yang tak terbatas. Berarti kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Jadi hari-hari ini kalau terjadi bencana di sana, apa yang kita lakukan? Berdoa. Lepaskan shalom, lepaskan berkat. Jangan mikirin hidup kita. Besok kita makan apa? Besok kita mau ngapain? Besok ini mau bayar ini, bayar itu. Kesusahan hari ini cukup, besok ada lagi. Saya akan ikuti aja katanya Roh Kudus. Tapi saya yakin firman Tuhan ini malam hari ini akan menobatkan saudara. Dan saudara pulang akan menjaga hidup saudara, akan menjaga pola pikir saudara, akan menjaga keputusan-keputusan saudara. Sebab hidup orang percaya, yang pertama catat baik-baik, ditentukan oleh perkataannya sendiri. Yang kedua, hidup orang percaya ditentukan oleh pikirannya sendiri. Kalau engkau berpikir nggak bisa, maka terjadi nggak bisa. Tetapi kalau engkau berpikir pasti aku bisa, maka engkau akan bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, orang percaya hidupnya ditentukan oleh setiap keputusannya. Saudara mau nggak bertobat, saudara mau kompromi dengan dosa, itu pilihan saudara. Tapi firman sudah dilepaskan. Kalau saudara kemarin belum ngerti, tomat terus, tobat kumat. Besok berantem, didamaikan, berantem lagi. Itu pilihan saudara. Tapi setelah mendengar firman, aku tidak kompromi. Hidupku harus jadi pendamaian buat orang lain. Hidupku harus jadi shalom buat orang lain. Itu keputusan, itu pilihan. Mau berkata sia-sia, omong-omong ngawur-ngawur, ibu-ibu bertobat. Kalau sudah emosi, omong-omong ngawur-ngawur, saya bertobat lebih dulu. Karena apa? Setiap kita nggak pernah namanya nggak salah. Dari salah kita jadi benar. Kalau sudah benar, jangan balik ke yang salah lagi. Mulai belajar memperkatakan firman kepada anak-anak. Anak-anakku, engkau bertambah hari bertambah besar. Kau bertambah kuat, bertambah hikmat, kasih karunia Tuhan penuh atasmu. Dimanapun kemanapun kau pergi, akan dicintai semua manusia. Artinya kau menjadi berkat, menjadi dampak bagi setiap orang yang berjumpa denganmu. Kau mau bilang anakmu goblok? Keputusanmu. Kau mau bilang anakmu mati? Keputusanmu. Hati-hati, hari ini benar-benar terjadi. Semalam saya ditelepon. Khotbah saya pasti banyak kesaksian, karena saya selalu minta kesaksian sama Tuhan, baik harian maupun kesaksian yang pada musimnya. Tiba-tiba ditelepon teman saya, dan dia ngomong keponakannya sedang masuk rumah sakit. Ini hati-hati perkataan orang tua. Singkat cerita, anak ini karena salah pergaulan, dia pergi clubbing. Dugem mungkin tidak ngerti ya, nanti Pak Gembala bisa menerjemahkan ya, bahasa-bahasa yang sebagian ngerti, yang sebagian orang tua tidak ngerti. Singkat cerita, mabuk lah, karena dia mabuk tidak bisa bawa mobil. Lalu teman yang bawa mobil, sama-sama teler, akhirnya nabrak Bapak Ibu Saudara. Karena anak ini sudah sangat mengecewakan orang tuanya. Kalau secara realita dunia ngomong gitu nggak apa-apa, karena jengkel. Tapi kalau kita di dalam kebenaran Kristus, tidak boleh ngomong sembarangan kepada anak-anak kita. Itu anak kita,
Kalau terjadi apa-apa pasti menyesal. Lalu apa yang terjadi? Baru aja, karena kami juga ikut melayani. Dibelikan mobil, minta mobil. Mini Cooper. Tidak lama, akhirnya dibelikan BMW yang terbaru. Singkat cerita, ini anaknya orang yang punya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia marah-marah karena mabuk, nggak terima ini, itu, dan lain sebagainya. Singkat cerita, di tempat yang berbeda, mama papanya ngomong begini, biar aja bang, biar dia mati. Kalau mati sekalipun langsung dikubur. Terus abangnya ini untung langsung dipatahkan perkataannya. Jangan ngomong begitu. Karena bagaimanapun ucapan orang tua, itu ada kuasanya. Tahu nggak, yang awalnya nggak apa-apa. Entah itu besoknya atau apanya, dia akhirnya WhatsApp mamanya. Dia minta maaf sama mama, papa, adiknya. Dan dia minum obat. Gak tahu dicampur apa. Mabuk campur minum obat. Akhirnya dia gak sadar. Masuk rumah sakit. Keluar darah di hidungnya, di mulutnya. Kira-kira 2 cangkir, 2 gelas. Dan teman saya ini, tolong doakan, saya yakin anak ini gak akan mati, anak ini akan hidup, dan dia akan bertobat, dia akan menjadi saksi Yesus, di mana kaum muda harus mengalami pertobatan. Saudara, kalau kita melihat doa kita belum dijawab-jawab, saudara jangan keburu ngomong salah, apalagi kalau itu darah dagingmu, berarti doamu yang kurang. Anak kok kasih uang, kok kasih uang, kok kasih kekayaan, tapi salahnya tidak melakukan Ulangan 6 ayat 7. Tidak melakukan Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat Tuhan itu pagi, siang, sore, dan malam. Waktu engkau duduk, waktu engkau berbaring, waktu engkau berjalan. Seringkali kita sebagai orang tua menyalahkan anak tidak mau bertobat. Engkau nggak mau direpotin, HP kamu kasih. Engkau nggak mau direpotin, apa yang dia minta kau kasih. Tapi kalau anak tidak sesuai firman, tidak sesuai dengan didikan Tuhan, memberontak, kau menyalahkan anak. Ada andilmu loh. Anak bukan boneka. Anak juga butuh kasih sayang. Anak juga butuh perhatian. Para bapak-bapak, kalau engkau punya anak, sering anakmu dipeluk. Engkau mungkin sibuk sehari, tapi malam masih ada waktu untuk ketemu. Peluk dia. Adakan mesbah keluarga. Imam-imam, bacakan firman. Lalu doakan istri dan anak-anakmu. Pasti di situ ada perlindungan Tuhan. Gak mungkin anakmu gak nurut. Gak mungkin anakmu gak takut akan Tuhan. Karena anak adalah pemelihat yang baik, juga pendengar yang baik. Hati-hati dengan apa yang dia lihat, hati-hati dengan apa yang dia dengar. Pulang dari tempat ini, para orang tua yang suka ngomel-ngomel, memang dasar itu bertobat. Anak itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau kita bertobat, Tuhan senang, sehingga anak kita bertumbuh dan bertumbuh. Jangan ingat kesalahannya masa lalu. Tuhan aja nggak pernah ingat. Waktu anak kita sudah bertobat seperti apa yang kita mau, maka kita harus mengucap syukur. Jangan dihukum lagi. Mari kita bertepuk tangan. Masih hidup semua kan? Belum tidur? Wow, inilah kalau Roh Kudus bekerja. Semua dahsyat, semua dapat dari segala sisi. Orang tua jangan terlalu banyak nuntut anak. Saya dibentuk dulu. Saya dulu selalu menuntut anak saya. Karena saya hidup sebagai hamba Tuhan, anak saya nggak boleh kalau pakai celana pendek, nggak boleh pakai gini. Lama-lama dia bisa berontak. Harusnya nggak seperti itu. Kasih pengertian. Nggak main cut. Kesalahan yang saya sudah alami, jangan Bapak Ibu tiru. Kasih pengertian. Kasih pengertian. Kenapa nggak boleh begini? Jangan karena kamu kan anaknya hamba Tuhan, nanti mempermalukan nama Papa terlebih nama Tuhan. Anak sekarang
Bukan seperti anak dulu. Kalau dulu digini aja sudah nurut, sekarang lebih pinter. Itu nggak make sense, katanya. Itu nggak make sense. Saudara bisa dibantah lalu sakit hati. Wow. Maliaki 4 ayat 6. Hati bapak-bapak harus kembali berbalik kepada hati anak-anak. Dan hati anak-anak kembali berbalik kepada hati bapak-bapak. Saya khotbah seperti ini, hati saya pengen hancur, saya pengen nangis, Bapak. Banyak generasi di luar sana karena egois orang tua. Orang tua selalu aku. Nomor 1, orang tua paling benar. Nomor 2, pasalnya orang tua paling benar. Ketika orang tua salah pun enggan minta maaf. Tapi kalau anak salah, disuruh minta maaf terus. Dalam konsep keluarga kami, setelah kami ditobatkan Tuhan, ketika kami salah, kami nggak enggan-enggan untuk datang minta maaf. Bahkan saya basuh kaki anak saya. Sorry ya ke, dalam mama membesarkan kamu, kalau ada kesalahan, mama minta maaf. Yang melukai kita, yang membebat kita. Halo, apapun alasannya, anak nggak tahu apa-apa, kita yang nyoret, kita yang melukis. Jadi kalau anak kita berontak, pasti ada andil kita. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mengalami pemulihan hubungan. Papa, mama, anak, menantu, mertua, semua pasti pulih. Asal kita menyadari, miliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati bukan soal salah atau benar, tapi respon yang benar akan mendatangkan keputusan yang tepat, keputusan yang bijaksana. Respon yang benar akan menghadirkan keputusan yang tepat dan bijaksana. Gak kehilangan anak, gak kehilangan semuanya, tapi pulih. Siapa yang setuju? Beri tepuk tangan yang paling kuat. Kita bertobat sama-sama ya. Bertobat setiap saat. Saya pun juga masih perlu dididik terus sama Tuhan. Bagaimana untuk mendidik anak saya dengan caranya Tuhan, bukan cara saya. Saya ini egois. Karena saya merasa anak satu-satunya. Kalau bisa anak saya itu jangan ada sedikit pun luka. Sehingga cara saya menurut saya benar. Itu belum tentu menyenangkan hati anak itu. Bahkan melukai anak itu. Tapi setelah saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan gak selalu benar, saya datang, saya minta maaf, saya basuh kakinya, dan di situ luka batin anak saya pulih dan sembuh. Siapa bilang hamba Tuhan gak pernah buat salah? Kalau saya mengaku dosa, Bapak Ibu, saya lebih baik mengakui apa kekurangan saya nggak mau munafik. Hamba Tuhan juga manusia. Tapi kalau sudah dibenarkan firman, ditegur firman, harus rendah hati, harus taat, maka terjadi mujizat. Ketaatan membuat kita menang. Saudara, kalau kita taat, contoh firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Saudara tetap khawatir berarti saudara sombong. Orang yang nggak mau dengarkan firman, orang yang nggak mau dengarkan didikan firman, satu orang itu pasti sombong. Kalau dengar didikan Tuhan hari ini, Tuhan ngomong di dalam Matius 3:3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi engkau enggak. Cari uang dulu, menyibukkan diri, nabung yang banyak, lalu Tuhannya nomor sekian. Itu namanya wong sombong gak? Halo? Orang yang tidak mau mendengarkan firman, apalagi melakukan, pasti di stabilo merah. Orang itu orang yang sombong. Orang sombong bisa dengar suara Tuhan enggak? Halo? Enggak akan pernah bisa. Enggak perlu nabi. Kalau saudara sendiri taat, wong memang bapak kita juga nabi kok. Pasti karunia itu ada Pak dalam dirimu. Cuman mau nggak rendah hati.
Masa karunia Nabi cuma dilabelkan ke saya, ke Pastor Musa? Enggak, kita semua keturunannya Nabi. Tapi yang membedakan, mau enggak kita taat, rendah hati. Waktu ditegur, kamu salah dalam mendidik anakmu, kamu egois, kamu selalu mau benarnya sendiri, anak selalu salah. Kalau kita rendah hati, ambil keputusan, minta maaf, bila perlu basuh kakinya, itu memulihkan. Itu namanya rendah hati. Orang yang rendah hati pasti taat. Orang yang taat pasti rendah hati. Sekali lagi, hidup kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Jadi karena Tuhan ngomong, kita percaya, kita bertindak. Pemulihan yang mengadakan Tuhan, mujizat yang membuat Tuhan. Bagian kita cuma taat melakukan firman. Seneng, amin, berarti engkau dapat. Yang punya telinga harus mendengar, yang punya mata harus melihat. Simple ikut Tuhan. Kalau semua mengikuti caranya Tuhan, semua ini jadi nabi, semuanya ini peka. Semuanya punya karunia kerasulan, penginjil. Karena kita ini punya banyak talenta. Bapak kita itu sang kreator. Bapak kita sang pencipta. Kita pun juga pencipta. Kalau nggak gitu Pak Musa masa ditempel. Ini orang kaya sedunia. Dia sedang menciptakan, meng-create di alam roh. Destininya dia orang kaya. Isaac akhir zaman. Halo. Jadi hari-hari ini kita harus melekat dengan Tuhan. Bukan kata orang. Mengalami Tuhan karena mengalami secara pribadi. Bukan kata orang. Lewat didikan, lewat teguran, lewat firman-Nya. Di situ dikatakan ya, di dalam, kenapa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan mengalami apa yang kita minta 1, tapi Tuhan bisa kasih 5. Karena tambahkan. Karena yang kau cari dia, bukan kekayaan dulu, bukan mujizat dulu, bukan kesembuhan dulu, tapi yang kau cari dia, sumber kesembuhan, sumber kekayaan, sumber kelimpahan, sumber kesembuhan, sumber mujizat. Maka itu yang kau alami. Setelah ketemu sumber, apa yang terjadi? Hidupmu juga sumber berkat buat orang lain, sumber kelimpahan buat orang lain. Ada janda-janda, yatim piatu, fakir miskin, karena kita pernah ada di sana. Saudara nggak tega. Ibu, saya lagi ini. Kita nggak mungkin rapak karalapa. Besok Tuhan buat mujizat, nggak mungkin. Waktu kita berdoa, Ibu kami ada berkat sedikit, terima ya. Halo, tidak akan pernah kekurangan. Engkau yakin tidak akan pernah kekurangan. Engkau pasti berkelimpahan. Saudara, hidup kita harus praktek. Kak Iso Jarkoni. Lihat. Yang kita tabur 1. Bapak cuma lihat ke rendahan hati. Bapak cuma lihat ketaatan. Waktu kita taat, yang 1 kita tabur bisa balik 100 kali lipat. Asal engkau tidak tukar guling. Taat lo ya, hanya taat. Masalah dikembalikan, gak dikembalikan urusannya Tuhan. Karena nafas saja sudah mujizat. Seringkali kita itu lupa nuntut Tuhan. Balik no Tuhan, aku wis nabur gereja, aku wis jadi worship leader, aku wis ini, aku wis ngono. Tuhan ngomong gini. Tak apa-apa, kamu kan minta ini itu. Sekarang nafasmu tak hentikan 1 detik aja. 1 detik aja. Saya pernah sakit asma, sangat tersiksa. Siapa yang punya alergi asma di sini? Pulang dari tempat ini sembuh, saya doakan saudara sembuh. Paru-paru tidak ada infeksi, semuanya sembuh. Sakit asma itu nggak enak, Bapak-Ibu Saudara. Di dalam Matius 6 ayat 32.
Semua bangsa-bangsa itu mencari itu, tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlu. Berarti kita ada di dalam penyediaan Tuhan yang sempurna. Kembali lagi, kalau kita taat, orang taat pasti rendah hati, orang rendah hati pasti taat. Tapi nggak sesimpel itu, Ferguso. Orang taat, uangnya tuturane. Orang sudah puluhan tahun dibangun, apalagi kalau dibangun, pokoknya nomor 1 aku, nomor 2 aku, nomor 3 aku. Mana bisa berbagi kalau tidak memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa hidupnya karena kasih karunia, dia juga harus membagikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Kok makin dalam ya, saya yakin banjir ini adalah orang-orang dikasih Tuhan, sehingga banyak isi hati Tuhan, rahasia Tuhan yang disingkapkan malam hari ini, supaya kita makin kuat, imun rohani kita makin perkasa. Kita baca ya ayat yang ke-32, mulai dari ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti Matius 4 ayat 4 terjadi di sini. Ya. Hidup kita ya bukan soal roti, makanan dan minuman, ya kan? Tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau di dalam Roma 14 ayat 17, soal kerajaan Allah bukan soal, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberi oleh Roh Kudus. Manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ayo penuhi. Belajar itu enggak soal umur, tapi belajar itu tentang kemauan, tentang passion, tentang kegairahan. Supaya apa? Pikiran kita dipenuhi firman, mulut kita dipenuhi firman, telinga kita dipenuhi firman. Satu ketika saya pelayanan di panti jompo, oma-oma ini sudah umur 70 tahun. Saya setiap pagi jam 5 pelayanan di sana. Saudara tahu, di antara oma-oma ada satu oma yang umur 70 tahun lebih. Setiap kali ketemu saya, dia bilang begini, sini aku doakan kamu. Kamu nanti akan menjadi penginjil terkenal. Kamu akan diurapi Tuhan. Kamu akan membaptis banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Yang lain, ada yang dedes-dedes. Kan sudah lupa. Nanti giginya lupa naruh. Teman saya yang dimarahin. Ya, anggap aja namanya teman saya itu Sugeng. Sugeng, kamu nyuri gigiku ya, gitu kan. Nah, terus teman saya itu ngomong ke saya, masa Bu saya dibilang nyuri giginya, gitu kan. Nah terus lagi mana saya ngomong, Mbok Nah bilang gigimu itu. Ya, saya bilang orang kayak gitu kalau dilawan juga nggak bisa, kan sudah pikun. Nanti apa-apa sudah ditanam, dicabutin lagi sama dia. Karena semasa hidupnya tidak bergaul sama Tuhan. Tapi oma 70 hampir 80 tahun, dia seorang pendoa di salah satu gereja. Sehingga ketika ketemu sama siapapun, perkataannya selalu doa. Doa buat Indonesia. Di tengah-tengah pikunya selalu berdoa buat kota. Pokoknya ngomel-ngomel itu, aku lepaskan berkat buat Malang, aku berkati anak cucuku, aku berdoa buat si A, aku berdoa buat si B. Bahkan kadang orangnya sudah meninggal, dia lupa, terus didoakan. Berarti masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini, betul? Ada satu lagi Bapak Ibu supaya nggak tegang. Oma-oma ini setiap kali saya datang senang kalau diajak diajak joget, diajak jangko, diajak nyanyi itu senang. Tapi gitu,
karena dia penjahit dari muda. Wah, sambil joget itu diangkat gini, tarik ke atas sampai ke atas buka. Katanya dia jahit pasang kancing. Saya bilang, Oma kenapa enggak, ini lo kancing, masa disuruh masuk no benang aja enggak bisa-bisa. Padahal lihat pekonya tapi ngawur. Kalau yang Oma tadi pekonya berdoa terus. Padahal orang habis didoain, ke situ didoain lagi. Saudara milih mana? Milih yang pasang kancing karena jahit terus, jadi dia naik sampai bajunya terlepas, alasannya pasang kancing. Terus ngomel-ngomel terus. Masa dari tadi disuruh masukkan benang ke jarum aja nggak bisa-bisa. Padahal siapa yang disuruh? Itu masa lalunya dia. Apa yang dikerjakan? Dan memang ngomel-ngomel, mungkin kebiasaannya ngomel-ngomel. Yang suka ngomel-ngomel, bertobat masal ya, bersama saya juga. Dipakai khotbah aja, dipakai nginjil aja, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari bertepuk tangan, haleluya. Wow, kalau bersama Tuhan ini yang sudah puluhan tahun itu diingatkan. Saya lucu kalau ke panti jompo itu. Yang satu nanti gini, suka gini. Dedes, dia gini dilempar ke temennya. Nah, temennya ngomel ke saya, ini lo jorok, kenapa? Masa kutunya dilemparin ke saya? Karena biasa dedes. Kalau biasa baca firman, biasa berdoa, siapapun yang datang akan diberkati lewat doanya. Mau jadi seperti apapun itu pilihan hidup kita. Kalau saya mau jadi yang mendoakan tadi, semua orang datang nggak apa-apa, didoakan terus. Dan saya yakin salah satunya juga saya berkat Oma ini yang mendoakan saya bisa pergi sampai kemanapun Tuhan mau. Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur itu perintah, tidak boleh dibantah. Kalau saudara taat, berarti saudara rendah hati. Tadi si Wiwin kesaksian di mobil. Saya omel-omelin, dioceh-ocehin. Itu kalau saya dulu, saya nggak kesuwen. Angkat koper, saya keluar. Tapi hari itu sudah diubahkan Tuhan. Dia nggak balas sedikit pun. Saya cuma diam aja, saya enjoy aja. Saya tidur bleksek. Saudara, ada perbedaan. Sebelum diubahkan Tuhan, waktu ditantang dia nantang. Lu jual, gua beli. Tapi setelah diubahkan Tuhan lewat firman, lu ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, gak tak pula, aku pilih tidur. Pilih yang mana? Orang yang menang itu orang yang taat. Orang yang taat itu adalah orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara nggak mau dinasehati, ya susah untuk mengalami terobosan. Karena kunci kerajaan surga, mengalami kerajaan surga, harus ada kerendahan hati, supaya kita bisa taat. Lalu terobosan terjadi dalam hidup kita. Mau sakit encoknya sudah puluhan tahun, dokter vonis ada saraf kejepit, percaya kalau engkau saat ini mendengar firman dan bertobat, bulan pasti saraf kejepitmu sembuh, sakit asam lambungmu sembuh, encok rematik sembuh, ginjal pankreas sembuh. Wow. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian ini. Saya memang selalu minta kesaksian baru. Saya ke toilet tadi. Si Meme istrinya dari Pak Musa ngomong, aku ini tanggal 13 ke Surabaya. Aku udah ngomong sama Koko, ngomong sama Cerika tanggal 13. Oh gak bisa aku di Jakarta. Nah terus habis itu kemana? Saya mau ke Lombok. Habis itu saya dari Jakarta pelayanan di Surabaya, habis itu pelayanan ke Lombok, lanjut ke Sumbawa. Terus saudara tahu apa yang terjadi? Meme ngomong gini, aku ngomong, Koko itu nggak boleh jauh. Kamu jangan mendebat Tuhan, jangan nggak taat. Kalau Tuhan mau suamimu suruh kemanapun, kamu nggak boleh mencegah.
Kamu harus bertobat. Iya C. Dia bilang, karena apa? Selagi masih muda, kalau sudah umur, gimana kita bisa menjangkau ke sana kemari? Saya bilang, Mei, berkat Tuhan tak terhitung atas hidupmu. Saudara, memang di banjir rezeki sesuai dengan apa yang dilepaskan. Saudara yang ada di tempat ini akan selalu mengalami banjir rezeki, akan mengalami sumur-sumur yang dipenuhi, membual-bual. Yesaya 41 ayat 18 pasti digenapi. Mari saudara bangkit berdiri. Saya melihat ada mujizat kesembuhan. Ada yang datang di tempat ini, kepalanya pusing banget. Pulang dari tempat ini sembuh. Tidak ada sakit miom, kiste, tumor, cancer. Semua pulih. Karena mujizat Tuhan ada di tempat ini. Seperti